Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Yang luar biasa dong ya. Oke, sebelum kita mendengarkan semuanya dari firman Tuhan, mari sama-sama kita lipat tangannya, pejamkan mata kita bersama-sama sembah Tuhan. Kau sahabat
semua, ketemu lagi sama Kak Fania. Nah, kakak kali ini mau sharing tentang perlombaan. Nah, kemarin-kemarin ini tuh kakak baru ikutan lomba lari. Nah, di lomba lari itu siapa yang bisa memenuhi range-nya. Jadi kalau misalkan kita bisa berlari, kakak lari 5 km kemarin. Nah, siapa yang bisa lari 5 km dan dalam 5 km lari 5 km itu kalau finish dalam 1 jam, kurang dari 1 jam, nah kita bisa dapat medali. Nah, jadi kemarin ini kakak ikutan pertandingan dan kakak dapetin medali. Nah, di sini kakak mau sharing nih. Selama pertandingan itu lumayan ya. Kalian sendiri tahu kalau pertandingan itu dan apalagi lomba lari, aduh capek banget. Kayak di tengah jalan tuh ada sih kita kayak feeling, aduh udah nyerah aja, capek, susah gitu. Tapi di sini kakak mau bilang jangan menyerah ya, never give up. Terus di situ tuh kakak lari nih, kayak ada foto-fotonya. Di lari tuh ternyata kemarin kakak bareng anak-anak kecil juga, bahkan kayak anak kecil mungkin masih usia 6 tahun, mungkin 6 sampai 8 tahun. Nah, dia tuh lari bareng papihnya. Nah, kita tuh di tengah-tengah pertandingan itu kakak semangatin, ayo semangat. Terus dia beneran lari dengan jauh lebih dia berjuang gitu untuk bisa mendapatkan sampai di garis finish. Sama dalam kehidupan ini kita juga sebenarnya kita sedang dalam perlombaan. Tapi perlombaannya di kehidupan kita masing-masing. Dan apakah kita bisa mencapai sampai di garis finish? Apakah kita bisa sampai menjadi orang yang memenuhi destiny kita? Kita bisa benar-benar didapati sama Tuhan, ya kamu menyelesaikan semua tugas dan bagian kamu di dunia dengan baik. Di sini dari kakak mau angkat ayatnya dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Di mana di sini berkata, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, janganlah aku sendiri ditolak. Nah, di sini dikatakan bahwa yuk kita berlari sedemikian rupa hingga kita memperolehnya. Ayo kita harus sampai di garis finish kita masing-masing. Jangan nyerah, jangan pernah menyerah di tengah jalan. Kayak capek udah gak mau jalan lagi. No, boleh capek tapi yuk kita tetap berjalan, berlari, berjalan. At least move dan tetap berjalan maju. Jangan stay di posisi dan menyerah gitu. Kemudian di sini dia ngomong tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Nah, jadi dia tuh sebelum kakak juga berlari, kakak mempersiapkan diri kakak. Jadi kayak kakak istirahat yang cukup sebelumnya. Terus karena kakak kan jarang sebenarnya berlari seperti itu. Jadi minggu-minggu sebelumnya tuh kakak coba larilah sedikit-sedikit gitu, persiapan. Terus jauh
pola hidup yang lebih sehat lagi gitu, supaya tubuh kakak tuh nggak kaget pas nanti pas kemarin ikut lomba lari. Nah terus di sini dikatakan bahwa sebab aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi kita tuh menjalani hidup ini harus dengan suatu purpose, harus dengan suatu tujuan. Misalkan cita-cita aku nanti aku mau jadi dokter biar bisa bantu banyak orang. Nah, untuk mencapai tujuan itu pasti ada action yang harus kita lakukan. Misalkan belajar lebih rajin, kemudian sering-sering baca buku, atau mungkin di sini ada yang mau jadi YouTuber. Nah, jadi harus belajar berlatih ngomong di depan kamera, nggak malu-malu, dan yang seperti itu semuanya. Untuk mencapai segala sesuatu pasti ada suatu action yang harus kita lakukan. Dan ya di sini kan ngomong, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Dan di sini ngomong, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, kita juga harus make sure gitu. Dalam kehidupan ini kita jangan ngerasa kalau Tuhan udah pakai hidup aku dengan luar biasa gitu. Tuhan udah aku pastilah masuk surga gitu. Cuman jangan sampai di satu titik kalian tuh sombong dan ternyata bikin Tuhan berpaling gitu dari kalian. Kalian harus tetap keep in touch sama Tuhan, harus punya hubungan relasi yang baik sama Tuhan gitu, oke? Terus kakak juga mau share sedikit di sini. Sebentar ya, kakak mau share di sini. Ini di Yesaya 41 ayat 10. Di mana di sini berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi di sini juga Tuhan udah janjiin sama kita bahwa Tuhan akan nolong kita. Jangan takut, gak usah gusar. Semua pencobaan yang Tuhan kasih itu pasti Tuhan udah ukur dan kamu sanggup untuk melaluinya. Gak ada pencobaan yang Tuhan beri yang melebihi kekuatan kita. Oke? Tetap semangat ya, fighting ya. Apapun yang kalian lagi lakukan, lagi jalani, kakak gak tahu. Perlombaan apa yang lagi kamu alami, kakak gak tahu. Misal aja kamu lagi banyak belajar, dilatih sama Tuhan untuk gak marah-marah gitu. Misalkan kamu suka ribut terus sama adik atau sama kakak, yuk Tuhan mau ajarin kamu jadi lebih sabar, jadi pribadi yang lebih baik. Kamu harus berjuang untuk mencapai itu, oke? Biar dapat medali juga, tapi medalinya abadi kali ini, bahkan medalinya dari Tuhan. Oke? Bye bye, see you next time. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu,
tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.